Alhamdulillah, Alhamdulillah kita sampai di Bukit Jabal, destinasi pertama ya. Kedua sebenarnya kita mau ke Bukit Gunung Malang, cuma karena sesuatu dan lain hal kita tunda next olahraga. Gimana Master Gunung, pendapatnya ya apa cari sampean? Bukit Jabal iki enak Jawa ya, gak kaku iki wonge. Piye kesan dan pesan untuk pemula seperti saya yang mager, ndak pernah penekan bukit? Piye? Ya maaf ya, sebenarnya saya nggak boleh sih pakai istilah pemula, pro, senior, junior, pengalaman atau apalah, karena tiap orang itu punya pencapaian sendiri-sendiri. Jadi intinya apa yang bisa kalian capai ya itu pencapaian tertinggi kalian. Demikian juga saya, demikian juga dengan Mas Bro. Mungkin kalau dari evaluasi setelah pendakian Bukit Jabal yang memakan sekitar berapa jam, kurang lebih 3 jam ya, 2,5 sampai 3 jam ya. Nah, kita tadi menempuh total 3 jam. No bonus loh. No bonus. Nah, bonusnya hanya ada dari pos perizinan hingga pos 1. Itu benar-benar bonus. Selebihnya ya full nanjak, karena jalur pendakiannya memang ada di punggungan bukit. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya nggak ada tempat yang bisa diremehkan, tapi juga nggak ada yang bisa direndahkan. Dan juga buat kalian yang udah pernah kesini, mungkin dengan melihat konten kita, itu cuma bukit udah tahu, udah pernah, nggak ada. Tiap orang itu punya pencapaian sendiri, punya batas sendiri, punya limit sendiri. Tugas kita itu adalah menekan sampai mana limit kita. Jadi kalau kita biasa mendaki gunung atau hanya bisa sampai Bukit Jabal dan itu kalian udah ngerasa maksimal, ya udah berarti itu udah pencapaian kalian dan itu wajib kalian banggakan. Maksudnya banggakan itu bagi diri sendiri. Oh, ini pialaku, ini puncakku. Jadi siapapun nggak boleh merendahkan apapun pencapaian kalian. Nah ya, walaupun di apa yang tadi kita bahas panjang perjalanan, sebenarnya Bukit Jabal ini ya masih levelnya memang jalur pendakian having fun, santai-santai untuk kita ngecamp, healing lah sambil menikmati sunrise. Tapi tetap bukit atau gunung, ciri-ciri bukit atau gunung yang iso di having fun nih apa? Nek cari sampean cirinya, pendakian santai lek cari sampean apa? Bukit iki gini. Bukit iki soro, bukit iki iso gawe having fun. Oke, jadi gini, kalau saya punya definisi sendiri, entah itu bukit, gunung atau camping ground, mungkin sebenarnya kalau camping ground cukup dicoret ya. Yang istilahnya bisa untuk having fun itu nomor 1 yang jelas aksesibilitas.
Artinya kita akses kita ke lokasi itu nyaman, aman, dimana mulai dari kita parkir kendaraan, entah itu R2 atau R4 itu enak. Kemudian jarak tempuh yang enggak terlalu jauh dan terlalu susah. Ini lagi yang terpenting adalah fasilitas yang lumayan lengkap buat ukuran camper alias untuk penyuka camping. Apa itu? Yang jelas ada mata air, kemudian kemudian mungkin ada syukur-syukur ada MCK, toilet, atau ada shelter, karena nggak semua bisa kita andalkan, maksudnya mengandalkan tenda demi keamanan gitu. Kadang-kadang karena ada sesuatu sehingga kita perlu pindah ke shelter. Nah, jadi kalau definisi gunung atau bukit yang benar-benar untuk having fun itu ya contoh mudahnya ya seperti kalau di Jawa Timur itu ada Gunung Salak, Gunung Kelut. Kalau di Jawa Tengah itu ada Gunung Putri, salah lagi, Gunung Putri itu Jawa Barat, atau Cipanas, Cibodas, itu untuk having fun, untuk camping mania, camping ceria. Kalau di Jawa Tengah itu ada Gunung Telomoyo, kemudian Gunung Muria itu untuk pendakian tektok alias pendakian sehari yang enggak butuh tool logistik maupun perlengkapan yang ribet seperti halnya pendakian gunung-gunung besar itu. Untuk camping juga enak, dan sebenarnya masih banyak lagi kalau mau disebut. Jadi poinnya itu akses, fasilitas, dan waktu tempuh. Karena intinya kalau kita mau healing, mau having fun, itu kita bukan nyari susah, bukan nyari sengsara ya. Tapi kita nyari happy. Jadi lalu Bukit Jabal bisa dimasukkan kategori untuk having fun? Oh enggak, menurut saya tidak, karena melihat jalurnya tadi bisa kita lihat, terutama dari pos 2 sampai puncak itu jalurnya lumayan menguras stamina, bukan menguras nafas, bukan menguras fisik, tapi stamina. Jadi kalau mau camping ke sini ya levelnya ya minimal udah pernah mendaki, atau minimal mau sedikit sengsara lah. Sengsara dalam arti bersusah payah mendaki, apalagi medannya sedikit berdebu. Tapi kalian boleh punya persepsi atau punya definisi sendiri-sendiri tentang tempat-tempat untuk having fun, untuk healing, camping ceria, terserah. Karena itu happy itu sifatnya relatif ya. Kecuali misalkan pertanyaannya seperti ini, gunung yang untuk yang menantang atau untuk memacu adrenalin. Nah, kalau ini pertanyaannya sebenarnya jawabannya sangat mudah. Tapi untuk prakteknya ya kita tahulah. Berarti kita menciptakan parameter, bukan parameter, kita sudah bisa menentukan seberapa dalam resiko yang bisa kita kerjakan. Limit kita menekan limit kemampuan, batas kemampuan kita sampai seberapa.
Nah, itu baru namanya gunung yang memacu adrenalin. Nah, ya salah satu contoh mungkin seperti Puncak Piramid, itu, atau Gunung Raung, itu beberapa tempat yang memang lumayan memacu adrenalin. Tapi untuk beberapa orang juga bisa punya definisi sendiri-sendiri. Oh, gunung yang memacu adrenalin itu bukan gunung yang harus harus memanjat tebing dengan peralatan yang tali, karabiner, harness atau sebagainya, tapi yang memacu stamina. Gunung-gunung long trek seperti Argopuro itu kembali ke personal, kembali ke kalian masing-masing, karena definisi menantang adrenalin itu bisa jadi berbeda-beda. Karena apa? Coba kita flashback tadi penjelasan soal otot merah maupun otot putih. Jadi tantangan buat otot merah itu bisa jadi berbeda dengan otot putih. Oke. Kalau menurutku Kang, gunung atau bukit sing iso gaya having fun ya iku kita berpapasan dengan pendaki cewek iku wayu-wayu wangi-wangi Kang. Bidadari turun dari gunung. Guyon. Dari langit, bukan dari gunung. Oke bro, pemandangannya di belakang bro. Wes.